Cerita dimulai ketika di sebuah toko gacha. Seorang gadis yang menjadi penjaga di toko itu mengatakan selamat datang pada Jinta Sama, sang perusak gacha. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan seperti biasanya kali ini. Yang dijawab Jinta bahwa itu menarik dan ia akan memukulnya dalam satu tembakan. Jinta menyebutkan hadiah spesial SSSR. Berpindah tempat di surga, di Celestial Garden. Saat seorang anak laki-laki sedang memperhatikan dirinya, ia sedang duduk di kursi itu. Seorang gadis mengatakan bahwa Kazami Jinta yang berumur 24 tahun meninggal dalam kecelakaan saat berpergian. Gadis itu mengonfirmasi sekali lagi apakah itu benar. Jinta yang melihat seorang gadis cantik pirang bermata biru di seberang. Ia menjadi kebingungan dan ingin menanyakan siapa di sana. Gadis itu memperkenalkan diri kalau dia adalah Liva dan dia seorang dewi dari divisi hidup dan mati. Liva memberitahu Jinta kalau itu adalah tempat untuk menentukan jalannya kematian. Dan memberikan Jinta pilihan kalau ia akan pergi ke surga atau terlahir kembali di dunia itu atau bereinkarnasi di dunia lain. Jinta kemudian memahami apa yang Liva katakan. Liva yang melihat biodata dari Kazami Jinta dan dia mengatakan bahwa sayang sekali karena hal seperti itu Jinta telah mati. Jinta yang mendengar hal itu kemudian memikirkan sesuatu. Ia kemudian berteriak sangat kencang, yang membuat Liva terkejut dan kebingungan. Liva kemudian bertanya kenapa Jinta berpos seperti itu. Yang dijawab Jinta bahwa ia tidak harus bekerja lagi dan mengatakan bahwa ini bagus karena ia tidak perlu bekerja keras lagi untuk para bos, yang membuat Liva mengerti dan meminta Jinta untuk tidak berteriak sangat keras karena itu membuatnya malu. Jinta kemudian meminta maaf dan Liva mengatakan kalau dia mengalami hari yang begitu menyulitkan. Liva kemudian memberitahu Jinta bahwa jalannya akan diputuskan masuk ke surga. Hal ini membuat Jinta kebingungan dan ia kemudian bertanya apa dirinya akan dikirim ke surga. Yang dijawab benar oleh Liva. Tetapi Jinta mengatakan bahwa ia ingin bereinkarnasi ke dunia lain dan itu yang tadi ia katakan. Liva bertanya apa yang ingin Jinta lakukan di dunia lain. Jinta kemudian mendekati wajah Liva dan mengatakan sesuatu yang membuat Liva terkejut dan tersipu. Jinta mengatakan bahwa ia akan pergi ke dunia lain untuk bertemu gadis cantik dan membentuk harem. Jinta yang melihat Liva merasa kesal. Ia kemudian memberitahunya bahwa tidak hanya itu saja. Jinta mengatakan bahwa ia akan mendapatkan kedudukan, kehormatan, uang, dan apa yang Jinta inginkan yang tidak bisa ia lakukan. Dan itulah semua yang ingin Jinta dapatkan. Setelah mendengar hal itu, Liva kemudian menertawakan Jinta dengan begitu senangnya. Liva mengatakan bahwa dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Tetapi Jinta mengatakan bahwa ia melihatnya di novel dan memberitahunya ada pilihan ke dunia lain. Liva mengatakan tidak dan dia bahkan tidak tahu Jinta akan bereinkarnasi sebagai apa. Dia memberitahu Jinta bagaimanapun juga, jika orang biasa sepertinya akan bereinkarnasi sebagai selembar tisu yang membuat Jinta terheran. Liva memberitahunya bahwa dia tidak tahu apa itu novel dan jika itu hanya khayalan, maka mereka akan langsung ke surga. Hal ini membuat Jinta kesal. Liva mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu dan Jinta yang sedang kesal itu langsung melompat. Ia mengatakan bahwa jangan menertawakan impian semua pria. Hal ini membuat semua orang mulai memperhatikan mereka. Liva mengatakan untuk berhenti dan bertanya apa yang Jinta lakukan, sambil menggenggam tangan Liva. Jinta mengatakan bahwa ia ingin bereinkarnasi ke dunia lain, yang dijawab Liva bahwa itu tidak mungkin. Jinta kemudian mengatakan bahwa jika Liva tidak melakukan apa yang ia inginkan, maka Jinta akan meremas dadanya, yang membuat Liva panik dan tersipu. Liva mengatakan untuk menunggu dan dia tidak bermaksud untuk bermain-main dengan Jinta. Dan dia memberitahu Jinta jika seseorang yang pergi ke surga dipaksa bereinkarnasi, maka itu akan menjadi masalah yang besar. Tetapi Jinta mengatakan bahwa tidak masalah jika dirinya meremas dadanya Liva, yang Liva jawab kalau dada miliknya itu bukanlah sebuah tujuan. Melihat tombol reinkarnasi dunia lain, Jinta kemudian menyuruh Liva untuk segera menekan tombol itu, yang dijawab Liva kalau itu tidak mungkin. Setelah mendengar penolakannya, Jinta kemudian akan meremas dadanya Liva. Namun Jinta menjadi terkejut setelah melihat dadanya Liva, yang membuat Liva bertanya-tanya apa. Jinta yang sedang melihat dadanya Liva. Ia mengatakan bahwa dadanya Liva tidak ada. Liva yang mendengar hal itu menjadi terdiam. Jinta menjadi kesal dan mencari di mana Dewi itu. Dewi yang begitu cantik dan memiliki dada yang besar, itu yang ada di dalam khayalan Jinta. Jinta melirik ke kanan dan ke kiri untuk menemukan Dewi itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menemukannya jika tidak mencarinya. Liva kemudian memberontak dan berteriak kalau itu tidak kecil dan mengatakan Jinta itu bodoh. Jinta mengatakan untuk jangan menjadi liar.
Secara tidak sengaja, tombol reinkarnasi dunia lain tertekan, yang membuat Liva dan Jinta menjadi terdiam sesaat saat melihatnya. Tiba-tiba lingkaran teleportasi muncul, yang membuat Jinta terdiam saat melihatnya sementara Liva menjadi terkejut. Sebuah jendela status kemudian muncul, dan terdengar suara mesin. Jinta yang merasa senang saat melihat jendela status itu, tetapi Liva yang masih terkejut mengatakan tidak mungkin. Diberitahu bahwa reinkarnasi di dunia lain dimulai. Jinta dan Liva kemudian mengapung dan akan dikirim ke dunia lain. Jinta yang merasa senang mengetahui kalau dirinya akan bereinkarnasi di dunia lain, sementara Liva merasa kebingungan. Terlihat jika jendela status milik Kazami Jinta memiliki lak 999.999. Terlihat jika cuaca di langit begitu cerah. Tiba-tiba muncul sebuah sinar dari langit yang menghantam ke tanah. Terdengar ada seseorang yang mengatakan sesuatu. Orang itu adalah Jinta, dan ia mengatakan kalau cara mentransfernya terlalu kasar. Jinta kemudian melihat ke langit, melihat sebuah makhluk yang terbang di langit, dan menjadi terkejut kalau ia sudah berada di dunia lain. Ia mengatakan kalau dirinya sudah berhasil bereinkarnasi di dunia lain. Jinta yang bertanya-tanya apa tidak masalah bereinkarnasi seperti ini di mana ingatan dan tubuhnya masih terlihat sama. Jinta merasa kalau ada sesuatu yang aneh, dan menjadi terkejut saat melihat goblin. Berpikir kalau ia mengalahkannya saat ia terjatuh dari langit. Jinta kemudian melihat batu perak dan ia akan menyimpan batu itu karena terlihat sangat indah di matanya. Ia kemudian berencana untuk melihat jendela status tentang kemampuannya seperti apa. Berpikir tidak ada Dewi di sekitar yang bertanya tentang keadaannya. Jinta kemudian bertanya-tanya apa ada yang salah dengan angka yang ada di dalam jendela statusnya itu. Ia kemudian menengok ke atas karena ada yang berteriak. Jinta melihat sebuah celana dalam, yang ternyata ada seorang gadis yang secara tiba-tiba jatuh dari langit. Dan gadis itu menabrak Jinta dengan keras di tanah. Gadis itu merasa kesakitan. Gadis itu ternyata Liva. Dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dirinya. Saat Liva berusaha untuk bangun dan melihat dirinya menduduki Jinta, Jinta mengatakan biru muda yang membuat Liva kebingungan. Tetapi Liva menjadi terkejut saat menyadarinya dan menutup roknya, dan Jinta bertanya apakah Liva datang mengkhawatirkan Jinta. Yang dijawab Liva, kalau itu tidak benar, dia terlibat hal ini karena Jinta. Jinta kemudian bertanya apa Liva bisa kembali. Yang dijawab Liva, kalau dia merasa aneh dan dia tidak bisa mencapai surga. Dia sudah mencoba untuk menghubungi orang di sana berkali-kali, tapi dia tidak bisa terhubung dengan siapapun, dan ini tidak pernah terjadi. Jinta memberitahu Liva kalau itu mungkin sebuah bug, karena Jinta dipaksa bereinkarnasi, yang membuat Liva kebingungan apa itu bug. Jinta kemudian menunjukkan jendela statusnya kalau ada yang aneh, dan mengatakan kalau status luck miliknya memiliki nilai 999.999, yang membuat Liva merasa itu tidak mungkin, karena status maksimal harusnya 99. Tetapi Liva mengatakan kalau harusnya status milik Jinta adalah status manusia biasa. Liva kemudian mendekati wajahnya Jinta dan menatapnya. Yang ternyata Liva berusaha untuk melihat jendela status milik Jinta, tetapi dirinya tidak bisa melihatnya. Jinta menjadi kebingungan dan mengatakan bahwa seorang dewi harusnya bisa melihat jendela status, dan menyatakan mungkin itu juga sebuah bug. Liva dan Jinta yang saling menatap menjadi terdiam beberapa saat, dan Liva berteriak apa itu bug dan bagaimana cara dirinya bisa pulang, yang dijawab Jinta kalau itu mungkin tidak bisa terjadi. Liva kemudian menangis dan mengatakan kalau itu karena Jinta memaksa dirinya untuk menekan tombol reinkarnasi. Jinta yang berpikir kalau ia telah memaksa Dewi dan berpikir kalau itu memang salah dirinya, ia kemudian mengatakan untuk jangan menangis. Jinta meminta maaf pada Liva dan ia tidak berniat membuatnya terlibat dalam semua ini. Berpikir kalau ini buruk dan melihat Liva yang sedang marah di sana. Liva kemudian mengatakan tidak masalah, tetapi Jinta bertanya pada Liva apa yang akan dia lakukan sekarang. Yang dijawab Liva kalau dia akan menunggu bantuan dari surga. Dan hingga saat itu tiba, dia hanya perlu tinggal di suatu tempat. Liva menyatakan kalau Jinta memiliki ambisi untuk mewujudkan harem di dunia ini. Dan Liva berharap kalau Jinta akan menyukai hal itu. Jinta kemudian memikirkan sesuatu. Jinta bertanya pada Liva apa dia mau ikut bersama dirinya, yang membuat Liva terdiam. Jinta mengatakan bahwa ia telah menyebabkan masalah pada Dewi dan karena itu, Jinta ingin meminta maaf pada Liva. Setelah Liva mendengar hal itu dari Jinta, Liva kemudian mengiyakannya dan mengatakan jika Jinta pergi bersama dirinya, maka Jinta mungkin bisa dibawa kembali ke surga bersamanya. Tetapi Liva kemudian terdiam saat mendengarkan itu.
Jinta mengatakan bahwa pada saat ini meninggalkan gadis yang menangis tidak termasuk dalam ambisinya. Liva yang tersipu mengatakan kalau dia tidak menangis. Tapi Liva tidak mempermasalahkan hal itu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan membantu Jinta sedikit. Yang membuat Liva penasaran tentang apa yang membuat Jinta meminta maaf. Dan berakhir Liva bergabung dengan party bersama Jinta. Saat Jinta berada di dunia lain bersama Liva, Jinta mengatakan pada Liva untuk memanggilnya Jinta, yang mana membuat Liva senang dan mengatakan kalau Jinta juga bisa memanggil dirinya Liva. Dan Liva mengatakan tentang satu hal lagi. Dia mengatakan kalau berada di sekitar dirinya bahkan untuk sementara itu sangat beruntung bagi Jinta, yang membuat Jinta bertanya kenapa. Dan bertanya karena Liva itu imut. Liva yang mendengar itu menjadi terdiam. Dia menjadi tersipu malu dan mengatakan kalau dia tidak bermaksud seperti itu. Liva bermaksud mengatakan bahwa dia berpengetahuan luas dalam banyak hal tentang dunia ini. Baik itu geografi, lanskap, atau tentang makhluk yang hidup di dunia ini. Dan juga akal sehat atau pengetahuan yang sulit, Liva mengetahui segalanya. Liva kemudian menunjukkan kalau di sebelah sana ada kota kecil bernama Hohin, dan menyarankan mereka untuk mencoba pergi ke sana terlebih dahulu. Hal ini membuat Jinta mengatakan kalau Liva benar-benar berpengetahuan luas. Yang dijawab tentu saja oleh Liva, dan bagaimanapun juga dirinya adalah seorang dewi, dan mengatakan untuk menanyakan apa saja yang ingin Jinta ketahui. Jinta kemudian teringat akan satu hal. Ia mengatakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada Dewi Liva Chan yang cantik, dan ini tentang hal yang ia ambil, yang membuat Liva merasa seperti sedang diejek oleh Jinta. Jinta kemudian mengeluarkan suatu benda kecil dan bertanya apa Liva tahu sesuatu tentang ini, saat Liva mencoba untuk melihatnya. Liva mengatakan kalau itu adalah kristal sihir yang disebut core. Monster menjatuhkannya dari waktu ke waktu, dan itu dapat diketahui kualitasnya melalui warnanya. Setelah melihatnya sekali lagi dengan teliti, Liva menjadi terkejut dan mengatakan kalau itu berwarna perak. Itu luar biasa dan bertanya di mana Jinta menemukannya. Yang dijawab Jinta kalau ia baru saja menemukannya di bawah goblin yang tidak sengaja ia kalahkan. Jinta bertanya apa perak itu langka, yang dijawab benar oleh Liva. Liva memberitahu Jinta tentang core berwarna perak itu ada di peringkat yang kedua dari atas. Dan jika Jinta menjualnya, harganya tidak akan di bawah 100.000 rin. Jadi itu seharusnya sekitar 100.000 rin. Dan Liva mengatakan kerja bagus untuk Jinta. Jinta mengatakan bahwa ia masih belum merasakan perasaan ini. Yang dimaksud oleh Liva adalah itu luar biasa dan menyuruhnya untuk bersyukur atas keberuntungannya. Dan hanya untuk menemukan satu core itu biasanya seseorang harus mengurung diri di ruang bawah tanah selama berbulan-bulan. Dan Jinta harusnya tidak biasa menemukan 100.000 rin tergeletak di jalan. Jinta mengatakan kalau ia punya uang sebanyak itu, maka Liva tidak perlu berkemah. Liva kemudian menjadi terdiam dan mengatakan apa Jinta yakin tentang itu, yang dijawab tentu saja oleh Jinta. Dan Jinta mengatakan bahwa ia masih belum menebusnya untuk Liva, dan setidaknya biarkan dirinya yang mengurusnya. Setelah mendengar hal itu, Liva kemudian mengucap terima kasih banyak pada Jinta sambil tersenyum. Jinta kemudian tersipu sedikit, dan mengatakan kalau mereka akan pergi ke kota, tetapi Liva menghentikannya. Dia mengatakan untuk menyimpan core itu di dalam item box, dan dia akan mengajarkan cara menggunakannya. Setelah mereka sampai di pintu gerbang kota, yang mana Liva mengatakan kalau mereka sudah sampai sekarang. Liva kemudian memberitahu Jinta kalau ini adalah kota Hohin. Kota Hohin terlihat kalau suasana di dalam kota itu begitu damai. Jinta mengatakan kalau kota ini memiliki perasaan eksotis yang sangat bagus dan kota ini jauh lebih ramai dari yang ia kira. Setelah mereka menjual core itu, Jinta merasa senang karena mereka benar-benar berhasil menjual core itu. Yang mana harganya memang 100.000 rin seperti yang dikatakan Liva. Dan Liva mengklaim kalau dirinya tentu saja yang terhebat. Dan Jinta merasa beruntung karena ia mengambil core itu. Liva bertanya apa Jinta tidak membeli barang lain yang bisa dijual. Yang dijawab tidak oleh Jinta dan mengatakan mungkin hanya celana dalam Liva. Jinta kemudian mengatakan untuk mencari tempat menginap. Tetapi Liva yang merasa kesal menanyakan kembali apa yang telah dikatakan Jinta sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang. Yang ternyata ada seorang suami istri sedang bertengkar soal uang. Jinta bertanya pada Liva apa itu, yang dijawab Liva kalau itu adalah item gacha. Yang diberitahu oleh Liva kalau item gacha adalah salah satu dari bentuk perjudian. Mesin yang menampung banyak core dan seseorang bisa menarik salah satunya, bergantung pada warna core, seseorang dapat menukarnya dengan beberapa hadiah.
hadiah. Tapi mereka tidak akan tahu core apa yang akan keluar. Yang diartikan oleh Jinta kalau apapun yang mereka dapat tergantung keberuntungan mereka, yang dikonfirmasi oleh Liva, dan itu sebabnya disebut item gacha. Di dalam hadiah ada banyak barang mewah. Tapi kebanyakan dari item gacha itu adalah sampah. Jinta bertanya apa ada orang yang benar-benar memenangkan sesuatu. Yang dijawab Liva ada, tapi kemungkinannya sangat rendah. Dan mengatakan kalau seseorang harus sangat beruntung untuk menjadi salah satunya. Jinta kemudian tersenyum setelah memikirkan sesuatu. Dan mengatakan selama seseorang beruntung, maka seseorang bisa memenangkan sesuatu. Pintu kemudian terbuka. Liva yang terlihat panik bertanya, apa ia yakin tentang ini? Yang dijawab Jinta kalau ia hanya ingin mencobanya sekali. Jinta yang mengetahui harga sekali percobaan adalah 1000 rin. Liva mengatakan kalau Jinta tidak bisa, ia hanya akan mendapatkan sampah. Dan memberitahu bahwa item gacha memiliki sifat yang sangat adiktif. Itu pertaruhan yang paling berbahaya di dunia ini. Jinta mengatakan kalau dirinya akan baik-baik saja dan menyuruh Liva untuk mempercayainya saja. Liva kemudian bertanya kenapa Jinta begitu percaya diri. Yang dijawab oleh Jinta kalau ia memiliki seorang dewi bersamanya. Terlihat jika beberapa orang di belakang menertawakan Jinta yang sedang membicarakan seorang dewi. Jinta kemudian mengatakan kalau ia ingin mencobanya sekali. Tetapi gadis pegawai toko itu memberitahu Jinta kalau ia membayar 10.000 rin bisa mencoba 11 kali. Dan bertanya apa satu kali tidak masalah. Seorang pria kemudian mendekati Jinta dan mengatakan kalau ia menjadi dirinya, maka ia akan membayar 10.000 rin. Yang dibenarkan oleh beberapa orang di belakang yang pada akhirnya Jinta akan mencobanya berkali-kali. Liva kemudian memegang tangannya Jinta, dan dia terlihat begitu khawatir. Namun, Jinta mengatakan tidak. Ia mengatakan kalau ia akan mencobanya hanya sekali. Yang dimengerti oleh gadis pegawai toko itu. Orang lain mulai menggelengkan kepala, tetapi Jinta berpikir jika ia sama beruntungnya. Mengingat perkataan Liva yang sebelumnya untuk mencoba bersyukur atas keberuntungan yang dimiliki oleh dirinya, maka satu kali percobaan akan membuktikan segalanya. Jinta kemudian mencoba untuk melakukan gacha. Dan saat item gacha itu berhasil ditarik keluar oleh Jinta. Mengingat di jendela status, kalau status luck milik Jinta memiliki nilai 999.999. Jinta yang sedang mencoba untuk membuka item gacha itu, dan terlihat begitu bersinar. Yang membuat semua orang terkejut saat melihatnya. Begitu juga Liva yang saat melihatnya. Gadis pegawai toko itu kemudian membunyikan bel dan memberitahu bahwa hadiah khusus itu sudah keluar. Jinta menjadi merasa bahagia karena berhasil mendapatkan itu. Semua orang yang melihatnya berpikir kalau itu tidak mungkin. Liva mengatakan kalau itu core pelangi, yang paling langka dari semua core, dan bertanya apa ini nyata. Yang dijawab Jinta kalau ia sudah bilang untuk menyerahkan pada dirinya. Gadis pegawai toko mengucapkan selamat pada Jinta dan memberitahunya bahwa hadiah untuk menarik Rainbow Core adalah hadiah khusus sebuah pedang bernama Leviathan. Yang berakhir Jinta mendapatkan sebuah senjata yang hebat. Di sebuah bar, terdengar ada sebuah rumor yang telah menyebar. Rumor itu mengatakan bahwa seseorang berhasil memenangkan pedang Leviathan. Beberapa orang mengatakan kalau mereka sudah mengincar pedang Leviathan selama bertahun-tahun. Jika seseorang memiliki pedang itu, mengalahkan raksasa itu akan sangat mudah. Liva mengetahui kalau dirinya dan Jinta sedang menjadi pembicaraan di kota. Jinta yang sedang melihat status pedang Leviathan mengatakan kalau pedang ini sangat bagus, dan bagaimanapun juga itu adalah hadiah spesial. Melihat peringkat pedang itu adalah SSSR, diberitahu oleh Liva kalau itu adalah yang paling langka dari semuanya. Jinta bisa menjualnya seharga ratusan juta, yang sangat mengejutkan bagi Jinta saat mendengarnya. Tetapi Jinta mengatakan tidak, ini akan sia-sia jika dirinya menjual pedang Leviathan. Dan Liva bertanya apa Jinta tidak mau menjualnya. Diberitahu bahwa pedang itu digunakan oleh pahlawan sebelumnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah semua itu tidak ada yang bisa menggunakannya sehingga hanya bisa berpindah ke seluruh dunia. Bagaimanapun menurut Liva, Jinta tidak akan bisa menggunakan pedang itu. Tetapi, Jinta mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah tahu kecuali mereka mencobanya. Jinta akan memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dengan pedang itu, jika dirinya tidak dapat menggunakannya setelah mencobanya. Liva memberitahu bahwa ada perampok yang mengincar pemenang hadiah, jadi menjualnya akan menjadi pilihan yang lebih bijak. Seseorang datang menghampiri mereka dan mengucapkan terima kasih telah menunggu.
Seorang gadis pelayan bar datang dan memberikan makanan penutup bernama Ice Pinego untuk mereka. Hal ini membuat Liva merasa bahagia karena sudah menunggu. Jinta bertanya apa Liva menyukainya, yang dijawab ya oleh Liva. Saat malam hari di sebuah penginapan, Liva yang merasa senang mengatakan kalau dirinya sudah kenyang, dan Jinta mengatakan kalau makanan di sini sangat enak. Liva kemudian mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kalau dirinya belum bisa menghubungi surga sejak saat itu, dan merasa kalau dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Liva kemudian bertanya pada Jinta apa rencananya setelah ini. Bertanya-tanya apa Jinta akan menjadi petualang. Jinta yang memikirkan tentang petualang yang mengalahkan monster, berburu harta, ia rasa itu cara tercepat untuk menaikkan peringkat. Liva mengatakan kalau itu resikonya juga cukup tinggi, tetapi Jinta akan menerima resiko itu. Bagaimanapun juga, itu adalah ambisi yang Jinta miliki. Liva yang telah mendengarkan hal itu. Dia kemudian duduk dan memberitahu Jinta untuk tenang, karena selama ada Liva, tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Agar Jinta bisa hidup di dunia ini, Liva akan mengajari Jinta semua yang dia tahu tentang dunia ini. Liva menyatakan kalau dirinya berlevel 999 dan dia adalah dewi terkuat. Liva menjadi kebingungan melihat reaksi Jinta. Yang ternyata, Jinta melihat jendela status milik Liva yang cukup sebanding dengan goblin dari sore hari. Hal ini membuat Liva sangat terkejut dan dia mengatakan kalau itu tidak mungkin. Dia kemudian terjatuh dari kasur dan mendapati kepalanya terjedot ke tembok rumah. Dia merasa kesakitan. Liva menjadi kebingungan kenapa dirinya terkena damage hanya dari satu hit itu. Jinta memberitahu Liva kalau itu pasti bug dari transfer dengan paksa. Terlihat kalau Liva menjadi cemberut dan dia mengatakan kalau dia tidak peduli lagi. Jinta berpikir akan melakukan sesuatu di luar. Seorang penjaga penginapan bertanya pada Jinta kemana ia akan pergi pada jam selarut ini, yang dijawab Jinta kalau ia kesulitan tidur. Jinta berpikir kalau sulit untuk menenangkan diri sendiri saat seorang gadis tidur di sampingnya. Ia mengatakan kalau dirinya akan jalan-jalan keluar, dan ia akan kembali lagi. Jinta kemudian keluar dari penginapan itu. Saat berjalan di kota, Jinta mengatakan kalau dirinya punya waktu luang dan akan mencoba menggunakan pedang Laivatein. Berpikir kalau dirinya harus segera mendapatkan pengalaman sebagai petualang juga. Melihat hanya ada penjaga yang sedang tertidur di sana, dan mengatakan kalau ini membuat segalanya lebih mudah bagi Jinta. Setelah sampai di luar kota, Jinta melihat-lihat sekitar dan mengatakan kalau ini pasti tempat yang bagus. Ia kemudian menggunakan item box untuk mengambil sebuah item. Jinta mengambil pedang Laivatein, dan ia mengatakan kalau item box ini sangat praktis. Jinta kemudian akan menarik keluar pedang itu dari sarungnya. Dan saat sudah berhasil menarik keluar pedang Laivatein, pedang itu terlihat begitu keren. Mengingat perkataan Liva yang memberitahu Jinta kalau ia tidak bisa menggunakan pedang ini, tetapi kelihatannya pedang Laivatein bisa digunakan oleh dirinya. Jinta teringat ada beberapa skill sihir yang ada pada pedang ini. Ia mengatakan kalau akan mencoba menggunakan Dark Filament, berpikir kalau tiba-tiba melawan monster itu menakutkan. Jinta akan memulai dengan mencoba membidik batu besar yang ada di sana. Ia tidak yakin bagaimana melakukannya, tetapi bagaimana dengan itu? Tiba-tiba lingkaran sihir muncul. Jinta langsung terdiam setelah melihat pedang Laivatein mengeluarkan sebuah kekuatan, dan menjadi terkejut sekaligus kebingungan dengan apa yang terjadi. Jinta secara tidak sengaja berhasil mengeluarkan skill sihir bernama Dark Filament. Jinta yang terhempas ke belakang setelah mengeluarkan serangan itu, melihat kalau kekuatan pedang Laivatein keluar dengan mudah. Serangan itu mengenai sasaran dengan sangat tepat, dan Jinta yang terkesan merasakan sihir. Tiba-tiba, sebuah monster mengaum dengan sangat keras setelah terkena serangan Dark Filament. Jinta yang melihatnya dari kejauhan kalau serangannya mengenai sasaran itu. Terlihat kalau monster itu berhasil dikalahkan dengan satu kali serang menggunakan pedang Laivatein. Dan Jinta yang kebingungan bertanya-tanya kalau itu bukan sebuah batu besar. Setelah memastikan sekali lagi batu besar itu adalah monster bernama Behemoth. Pedang Laivatein ini sangat menakjubkan karena bisa mengalahkan Behemoth dalam satu serangan. Jinta kemudian melihat sesuatu yang berkilau di sana. Ia kemudian mengambil core dari Behemoth itu yang berwarna perak, dan berpikir kalau ia ingin tahu apakah ia dapat menjual tanduk dan sisik ini dengan harga yang bagus. Saat kembali pulang ke penginapan, Jinta menyadari kalau tubuhnya terasa lesu karena sudah menggunakan MP dari sihir itu. Ia berpikir di lain waktu akan lebih baik berhati-hati lagi. Dan Jinta merasa seperti bisa tidur nyenyak berkat itu.
Saat memasuki kamarnya, seseorang bertanya kalau Jinta sudah dari mana saja. Orang itu adalah Liva dan dia terlihat marah saat menatap pada Jinta. Melihat Liva yang mengeluarkan air mata, Jinta mengatakan kalau ia pergi jalan-jalan di luar. Liva kemudian berteriak kenapa Jinta pergi tanpa mengatakan apapun. Itu membuat Liva khawatir. Jinta meminta maaf pada Liva dan berpikir kalau tadi dia sedang tidur. Ia kemudian bertanya apa terjadi sesuatu. Dan melihat Liva begitu khawatir pada dirinya. Liva kemudian memberitahu kalau dia pikir Jinta meninggalkan dirinya dan pergi ke suatu tempat. Jinta yang mendengar hal itu dari Liva. Ia kemudian bertanya kalau Liva menangis untuk hal seperti itu, yang membuat Liva tersipu malu dan mengatakan kalau dirinya tidak menangis. Jinta kemudian menepuk-nepuk kepalanya Liva dan mengatakan kalau Liva itu cengeng, dan sekarang jangan khawatir, karena Jinta tidak akan meninggalkan Liva, yang membuat Liva tersipu dan jengkel. Dia mengatakan kalau dirinya tidak menangis dan menyuruh Jinta untuk berhenti menepuk-nepuk kepalanya. Liva sekali lagi mengatakan kalau dia belum pernah menangis dan Jinta bertanya kenapa Liva tidak mengakuinya saja. Liva kemudian memegang bajunya Jinta dan mengatakan untuk jangan keluar tanpa mengatakan apapun lagi. Yang dijawab oleh Jinta kalau ia sudah mengerti dan mengatakan untuk berhenti mendorongnya. Jinta kemudian menabrak kasurnya. Ia kemudian kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke kasur bersama dengan Liva yang berada di atasnya. Hal ini membuat Liva secara tidak sengaja mencium Jinta. Keduanya menjadi terkejut dan tersipu saat berciuman. Liva kemudian mengakhiri ciumannya dan menjadi tersipu malu. Dia yang tersipu malu ingin menjelaskan kalau ini bukan seperti yang terlihat. Liva yang merasa pusing membuat dirinya terjatuh dan berakhir pingsan setelah kejadian itu. Jinta yang masih memikirkan kejadian itu, ia langsung berpikir kalau waktunya untuk tidur. Jinta kemudian memindahkan Liva ke kasur sebelahnya. Mengingat kembali perkataan Liva yang berpikir kalau Jinta meninggalkan dirinya dan pergi ke suatu tempat. Jinta berpikir kalau Liva yang tiba-tiba terbawa dengan dirinya dan mendapatkan bug lalu berubah menjadi level 1, Liva pasti gelisah. Waktu berlalu dan di pagi yang cerah. Terlihat kalau Liva sudah bangun dari tidurnya. Jinta mengucapkan selamat pagi pada Liva, yang dijawab selamat pagi oleh Liva. Liva merasakan kalau ingatannya sepertinya kabur, dan bertanya apa terjadi sesuatu tadi malam setelah Jinta kembali. Hal ini membuat Jinta panik dan menyuruh mereka untuk cuci muka. Mereka kemudian sarapan pagi. Liva mengatakan kalau dia telah memutuskan untuk membantu Jinta. Dia akan membantu Jinta menjadi seorang petualang. Liva tidak mengetahui kapan dirinya bisa kembali dan selalu dibantu oleh Jinta. Hanya terasa salah bagi dirinya. Jinta menjawab kalau ia tidak terlalu keberatan, tetapi Liva mengatakan kalau dia yang keberatan. Liva ingin membiarkan dirinya membantu Jinta. Jinta mengatakan kalau Liva tahu banyak tentang dunia ini, hal itu sangat berarti untuk dirinya. Liva kemudian menyuruh Jinta untuk menunjukkan tangannya. Dia kemudian memegang tangannya Jinta. Liva yang tersenyum mengatakan, "Ayo lakukan yang terbaik bersama." Setelah sarapan selesai, Liva merasa tidak percaya kalau Jinta berhasil mengalahkan Behemoth sendirian. Behemoth itu sangat kuat, bahkan Crescent Lights Union yang terkenal itu gagal memburunya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Jinta sendirian. Tetapi setelah Jinta memberikan tanduk Behemoth itu pada Liva, Liva menjadi terkejut dan melihat kalau ini adalah tanduk Behemoth dan bertanya-tanya apa Jinta benar-benar mengalahkan Behemoth itu. Jinta memberitahu Liva kalau ia menggunakan sihir yang berasal dari pedang Laivatein. Ia mencoba menggunakannya pada batu besar yang ada dan itu meledak. Jinta merasa tanpa masalah bisa menggunakan pedang Laivatein. Liva yang merasa aneh karena normalnya pedang Laivatein tidak bisa ditarik keluar dari sarungnya. Tetapi Jinta mengatakan kalau dirinya bisa menarik pedang itu. Jinta memutuskan kalau ia akan pergi untuk menjual tanduk dan yang lainnya, dan Liva juga akan ikut. Saat memasuki tempat untuk menjual tanduk itu, seorang wanita penjaga toko terkejut karena Jinta berhasil mengalahkan Behemoth, dan itu dilakukan hanya sendirian. Itu hampir tidak bisa dipercaya, tapi tanduk dan sisik ini asli. Wanita penjaga toko itu mengatakan kalau dia tidak bisa membelinya dan Jinta harus pergi ke guild dulu. Diberitahu jika Jinta melaporkan misi dengan benar, mereka akan memberikan hadiah. Liva menyadari kalau itu ada quest-nya. Wanita penjaga toko itu mengatakan kalau dia akan memberikan laporan penilaian material, dan itu akan membantu mereka saat melaporkan misinya. Liva kemudian menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Liva teringat sesuatu kalau Jinta harus membeli baju ganti, karena Jinta memiliki bau terbakar di bajunya.
yang membuat Jinta terkejut karena mungkin itu akibat sihir Dark Filament. Setelah beberapa saat, Jinta kemudian mengganti pakaiannya dengan tampilan yang begitu keren. Wanita penjaga toko itu merasa kagum karena itu sangat cocok untuk Jinta. Diberitahu kalau itu pakaian serikat pakaian semesta, itu adalah tren terkini di kalangan anak muda. Jinta kemudian bertanya pada Liva bagaimana penampilan dirinya dan ini pertama kalinya ia memakai pakaian seperti ini, dan apa dirinya terlihat aneh. Liva yang terdiam saat melihat Jinta, dan penjaga toko itu memberitahu bukankah Jinta terlihat keren. Jinta kemudian membayangkan Liva yang sedang menertawakan dirinya dengan sangat senang sekali. Tetapi Liva kemudian akan mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kalau Jinta terlihat keren mengenakan pakaian itu. Situasi menjadi canggung sesaat, dan Jinta mengucapkan terima kasih pada Liva. Melihat kecanggungan antara Jinta dan Liva di sana, wanita penjaga toko itu mengatakan kalau enaknya masa muda. Terlihat ada beberapa orang sedang berada di luar toko itu. Mereka melihat ke dalam jendela toko itu, yang ternyata melihat pedang Leviathan, dan mereka seperti akan merencanakan sesuatu pada Jinta dan Liva.